Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kaji, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini seluruh ibadahnya dari awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keluasan dan kelapangan rizki, dijauhkan dari orang-orang zalim, dan yang terpenting diizinkan dan dicatatkan namanya oleh Allah menjadi tamu-tamunya insyaallah di Makkah dan Madinah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang sudah pernah merasakan umroh di bulan Ramadan, pasti tahu betul 1 bulan kita di Mekah Madinah, 1 bulan gak akan keluar uang untuk sahur dan juga untuk buka. Datang saja ke masjid perut kenyang, gak pernah keluar uang. Saya sudah merasakan umroh 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, 10-10-nya enggak keluar duit sama sekali. Karena di mana-mana banyak orang kasih buka puasa. Bahkan kalau di Arab itu ada istilah yang namanya Maidatur Rahman. Apa Maidatur Rahman? Maidatur Rahman itu ada orang kaya gelar bangku depan rumahnya, Pak. Depan rumahnya ada bangku, itu bisa sampai 100 bangku beliau jejer. Dan beliau siapkan 100 menu makanan buat 100 orang. Full 30 hari. Contoh, dari rumah saya di Mesir itu sekitar 150 meter, itu ada tukang jualan gorengan khas Mesir. Enggak kaya-kaya banget beliau. Setiap Ramadan beliau sediakan bangku 80, pasti itu 80 bangku disediakan buat orang berbuka puasa, siapa saja boleh makan. Duduk aja di sana pasti dikasih makan. Saya pernah tanya sama yang jualnya, Baba, kita di Mesir itu biasa manggil orang Baba atau Ammu. Baba ini kan, kalau saya tanya sama Bapak dulu deh, kalau bulan Ramadan orang Indonesia biasanya tutup warung yang jual makanan nih, apa buka warung? Bahkan yang kagak jualan tiba-tiba jualan di bulan Ramadan ya. Kalau di Mesir yang punya toko makanan malah tutup. Banyak yang tutup. Salah satunya beliau. Saya tanya sama beliau, Bapak, bukankah bulan Ramadan ini kalau engkau buka toko keuntungan makin besar? Jawaban beliau sederhana ke saya, Muhammad, 11 bulan kemarin saya sudah full bekerja. Saya sudah full cari uang. Saya nggak mau 1 bulan ini diganggu sama urusan dunia. Bahkan keuntungan beliau 11 bulan tadi dipisahkan sekian persen untuk 80 orang buka puasa setiap hari selama 30 hari. Saya pernah bantuin beliau, Pak. Sebulan full kita bantuin beliau. Menunya bukan menu biasa. Daging ayam, daging sapi, atau mafrum. Mafrum itu kayak bakso lah di kita. Itu bayangin, tukang gorengan bisa bikin buka puasa 80 orang selama 30 hari. Pertanyaannya, di Indonesia udah ada belum yang buka Maidatur Rahman ya? Ada tapi belum banyak. Ya kita mohon sama Allah, siapa tahu ada orang kaya ujuk-ujuk buka Maidatur Rahman di sini ya. Selama 30
hari, namanya Maidatur Rahman. Di bulan Ramadan ini hampir rata-rata orang yang ngerti agama itu kerjaan beliau yang punya uang enggak berhenti buat sedekah di bulan Ramadan. Enggak berhenti, Pak. Bahkan saya di Mesir itu 12 tahun. 12 tahun itu juga tiap Ramadan selalu memanfaatkan dalil ini. Kita kan mahasiswa nggak punya uang ya. Kalau nggak punya uang, cara makannya gimana, Pak? Ya cari makan sama orang. Menjelang maghrib, saya selalu berkelakar sama teman-teman, udah mau maghrib nih, ayo kita muter-muter. Siapa tahu pas muter-muter ditarik sama orang Mesir. Dan subhanallah 12 tahun saya pakai cara itu, 12 tahun juga saya dapat ditarik orang. Ada aja orang Mesir ngeliat saya jalan ditarik, ta'al ya Indonesia. Orang Indonesia sini, kamu mau kemana? Mau cari takjil? Saya bilang gak usah, ke rumah saya saja makan. Jadi kalau di sana kita ditarik buat makan. Orang sana berebutan buat makan. Bahkan ada namanya Abu Ahmad. Beliau itu tukang kayu, kecil tokonya, nggak kaya-kaya banget. Saking pengennya sedekah di bulan Ramadan, setiap hari beliau bikin air sari kurma. Cara bikin air sari kurma kan gampang, Pak. Air putih matang, anget, masukin aja kurma. Jadi air sari kurma. Beliau sedekah di bulan Ramadan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan ulama-ulama zaman dulu banyak beliau berkata, sedekah di bulan Ramadan pahalanya dahsyat luar biasa. Bahkan mereka semua nganjurin, Pak, kita di bulan Ramadan jangan berhenti buat sedekah. Saya sudah kumpulkan ini dari berbagai kitab ini, dari Imam Tirmidzi, dari kitab Lataiful Ma'arif, dari Majmu' Fatawa, dari Zadul Ma'ad, dari Ihya Ulumuddin, dan dari banyak kitab ini tentang kalimat para ulama yang berkata bahwa sedekah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Rumus pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adama yudha'afu. Setiap amal Bani Adam di bulan Ramadan yudha'af, pahalanya berlipat ganda. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Lipat ganda pahalanya enggak tanggung-tanggung, dilipat jadi 10, bahkan sampai ke 700 kali lipat. Contoh, Pak Ibnu umpama atau Pak Haniman tiba-tiba bikin tekwan buat 100 orang. Amin. Itu berarti dilipat sama Allah 100 kali lipat. 100 kali 100 berapa? 1000 apa 10.000? 10.000 kali lipat. Kalau satu porsi tekwan itu 10.000, nggak mungkin deh. Tekwan berapa seporsi? 12.000. Tahu aja. 12.000 kali 10.000, berapa duit dilipat gandakan buat Pak Haniman coba? Ini yang ngomong banyak malas ngitung kayaknya. 12.000 kali 10.000, banyak ini. Belum kan bungkus coba. Itu kali saja, Pak. Makanya orang Arab karena tahu ilmu ini, mereka berebutan sedekah, padahal mereka bukan orang kaya. Sampai ada saya punya tetangga juga, nama beliau Ammu Hasan. Beliau tukang bahasanya tuh? Freelance apa enaknya ya? Ya kerja serabutan lah. Bahasa kerennya freelance. Kalau disuruh orang dia baru kerja. Yang sering saya lihat beliau kerja itu kalau ada orang minta tolong ngecat, dia catin rumahnya, minta tolong beresin rumah, dia beresin. Saking beliau pengen sedekahnya, Pak,
beliau beli makanan Mesir murah banget, tokmiyah namanya. Tokmiyah itu 1.000 rupiah dapat 3 bulet. Makanannya bentuknya bulat. Kalau buka Google tulis tokmiyah, itu bulat 3. Beliau pengen sedekah juga, sampai pernah satu kali beliau beli tokmiyah 7.000 rupiah. Berarti cuma 21 bulat. Dia bungkus pakai plastik, per satu plastik 3 buah, dibagi-bagiin ke orang. Saking pengennya buat sedekah di bulan Ramadan. Saya sempat dulu mikir, kok bisa orang Arab ini kalau sedekah nggak tanggung-tanggung ya. Ternyata Bapak, pas kita buka kitab, Masya Allah, ternyata ulama-ulama dulu memang nganjurin sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Kita bongkar. Pertama, dari hadis Sahihul Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi orang yang dermawan melebihi dermawannya Nabi Muhammad. Kita ambil contoh. Bapak Ibu kalau dengar suara orang ngamen 3 rumah di sebelah, Bapak Ibu tutup pintu apa masih dibiarin buka rumah kita? Tutup toh? Padahal tuh pengamen belum datang. Gimana kalau Bapak Ibu didatengin orang yang sama berkali-kali minta permintaan yang sama? Kira-kira diomelin apa dikasih? Ayo jujur aja, kita sama Pak. Saya juga mungkin tutup pintu kali. Nabi Muhammad karena saking dermawannya, ada sahabat beliau datang, ya Rasulullah, saya lapar. Enak bang, emang orang Arab dulu kalau minta sama Nabi nggak mikir kadang. Lapar datangnya ke Nabi, pusing datangnya ke Nabi, punya utang datangnya ke apa aja datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya lapar. Nabi Muhammad celingak-celinguk di rumah beliau ada sepiring kecil kurma. Itu harta beliau terakhir. Makanan beliau terakhir. Kalau beliau kurma itu dikasih ke orang Nabi, tidak makan hari itu. Datang ya Rasulullah, saya lapar. Ngelihat ada kurma itu di meja, ambil kurma, bawa pulang. Dibawa pulang sama dia. Besoknya nih orang datang lagi. Diterima apa ditolak sama Nabi Pak? Diterima. Ngomongnya sama, ya Rasulullah, saya lapar. Nabi lihat-lihat lagi, sisa 1 kendi susu, kendi kecil. Nabi cuma punya makanan sisa 1 kendi kecil. Ambil tuh susu, bawa pulang. Hari ketiga datang lagi, ngomong yang sama, ya Rasulullah, saya lapar. Nabi lihat mejanya, nggak ada apa-apa Pak. Di meja rumah Nabi nggak ada apa-apa. Tapi lihat, makanya Nabi dapat gelar Ajwadun Nas. Nabi ngomong gini sama beliau, Fulan, kamu lapar? Iya ya Rasulullah. Sekarang ente pergi ke pasar, ambil di tukang yang mana saja makanan sesuai dengan keperluan ente. Bilang sama yang jual, Muhammad yang berhutang. Paham gak maksudnya Pak? Nabi Muhammad beliin dia makanan, hutangnya ditulis atas nama Nabi Muhammad. Makanya beliau dapat gelar Ajwadun Nas. Kalau sama Pak Haniman makanya begitu itu. Pak Haniman lapar, ambil Ustaz. Bilang Pak Haniman gitu ya. Jangan, itu bercanda. Jangan contoh bener, besok datang ke rumah beliau lagi. Jangan. Itu yang pertama. Kemudian wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad lebih dermawan lagi kalau sudah datang bulan Ramadan. Makanya sahabat Nabi dulu Pak, kan pengusaha. Beliau-beliau ini setiap bulan sebelum Ramadan itu bahkan sampai ada sahabat yang menyisihkan 50% keuntungan bulanan beliau. 50%. Andai satu bulan beliau punya untung 1M, umpama Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan MM-an untungnya. 50% dipisahin untuk persiapan nanti datang bulan Ramadan. Canggih sekali.
Ya kayak contoh tukang gorengan tadi Pak, tetangga saya. Hidupnya nggak kaya-kaya banget, tapi sedekahnya luar biasa. Kemudian yang kedua, ada dari hadis Sunan Tirmizi, bapak ibu kasih orang buka puasa, dapat pahala seperti orang yang melakukan puasa. Kasih buka puasa satu orang dapat pahala satu. Bagaimana kalau ngasih buka puasa 100 orang? Dalilnya apa Ustaz? Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa memberi buka orang puasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa yang dia beri makan. Makanya nggak usah heran kalau di Mekah Madinah Bapak duduk di Masjid Nabawi sampai ke bagian luar itu ada aja petugas yang nganterin kantong makanan. Terakhir saya telepon sama adik saya di Madinah itu, saya tanya, ente sore ini buka di mana Mufid? Dia bilang, Kak, aneh dapat informasi ada orang Saudi rumahnya dibuka buat buka puasa. Kita mahasiswa mau datang ke sono. Emang kebiasaan mahasiswa begitu Pak. Mau di Mesir mau di Saudi sama aja cari buka puasa, dia datang Pak, itu satu nampan buat orang buka, di dalamnya ada satu kambing muda. Satu nampan. Pak Khairil kuat makan itu Pak. Wah, Pak Khairil nggak kuat ya. Satu kambing muda, satu nampan. Kita aja orang Indonesia satu nampan kambingnya potong-potong nggak habis Pak 4 orang. Ini satu kambing muda. Makanya Masya Allah, seandainya kalau orang Indonesia tahu rahasia ini, kayaknya berebutan mereka akan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian, lalu bagaimana kok bisa? Itu kan ulama dulu Ustaz. Belakang-belakangan bagaimana? Oke, kita bongkar. Pertama, ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau bilangnya luar biasa begini. Kata-katanya tuh, as-sadaqatu fi Ramadhan afdalu minha fi ghairihi. Sedekah di bulan Ramadan lebih bagus daripada sedekah di bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain menurut beliau biasa, tapi kalau bulan Ramadan luar biasa. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya beliau berkata seperti ini Pak, as-sadaqatu fi Ramadhan yujtama'u fiha syarafuz zamani wa syaraful ibadah. Ini luar biasa kalimat beliau ini. Sedekah di bulan Ramadan terkumpul di dalamnya kemuliaan zaman dan kemuliaan ibadah. Apa maksudnya? Waktu itu di bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan momentum buat melaksanakan ibadah. Orang yang sedekah mendapatkan kemuliaan bulannya dan kemuliaan ibadahnya. Jadi kadang saya sempat pikir, kok bisa orang Arab itu cepat sekali beliau mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Sekalipun zaman Nabi sampai sekarang sudah beda berapa masa dan berapa tahun. Kemudian di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bilang begini Pak, as-sadaqatu fi ayyamil ju'i. Sedekah di hari-hari orang pada lapar, di bulan Ramadan maksudnya. Tuzakki an-nafsa, bisa mensucikan hati. Bapak Ibu, bahagia betul hati Pak kalau Bapak Ibu sedekah makan, orang yang makan mukanya sumringah, hati kita bahagianya luar biasa. Coba kalau pengen tahu rasa bahagianya, coba Pak, kasih orang makan setelah beliau lapar menahan puasa. Melihat beliau bergembira, senangnya luar biasa. Di Mesir itu ada orang kaya namanya Baba Ragab, pengusaha retail, kalau di kita kayak Carrefour lah. Pengusaha ini sekalinya sedekah di bulan Ramadan tiap hari ribuan kantong makanan. Ribuan. Bahkan kalau untuk mahasiswa Indonesia
beliau bersedia nambah sedekahnya lagi jika beliau dapat informasi ada beberapa mahasiswa Indonesia belum dapat bagian. Ribuan. Yang biasa-biasa saja Pak, beliau kalau bukan Ramadan ini, babaragap kalau sedekah itu dalam 1 bulan sedekah buat mahasiswa Indonesia 1.500 kantong beras. Per kantong 5 kg 1.500 kantong ayam. Per kantong kalau tidak salah 1,5 kilo atau 2,5 kilogram berat ayamnya. Apalagi di bulan Ramadan. Kemudian ini Abdullah ibnu Umar. Ada contoh luar biasa yang saya pernah 1 bulan full nemenin guru saya Pak di Mesir itu untuk mengamalkan amalannya Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Satu waktu Syekh itu bilang sama saya, Muhammad, bulan Ramadan nanti, maksudnya bulan Ramadan saat itu, kita nggak buka majelis Muhammad, tapi kamu temenin saya sebulan full, jangan kemana-mana, temenin saya. Ngapain kita Syekh? Nanti kamu lihat sendiri. Ternyata beliau mengamalkan amalan Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Apa kata beliau? Kana la yuftiru illa ma'al masakin. Sayyidina Abdullah ibnu Umar setiap bulan Ramadan, tiap hari beliau nggak pernah buka puasa selain sama orang miskin. Jadi saya sama beliau itu Pak di Mesir itu keliling. Kita kadang dikasih tugas, Muhammad cari daerah sono yang orang itu orang miskin. Jadi sore itu saya sudah muter, dapat rumah orang miskin, Syekh datang, kita yang bawa makanan. Datang ke beliau, Syekh besar di Mesir, siapa yang nggak kaget tiba-tiba rumahnya datangin, muridnya puluhan ribu. Rumah kecil tiba-tiba Syekhnya mau mampir. Kita pula yang bawa makanan. Jadi Bapak Ibu kalau ada kelebihan rezeki tidak apa-apa, pakai amaliyahnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar, nggak buka puasa kecuali di rumah orang miskin. Nggak mesti sebulan, sekali 2 kali. Carilah siapa yang kira-kira orang miskin, belikan mereka makanan, kita buka, minta izin buka di rumah beliau-beliau. Itu Pak, saya pernah nyoba ini di Indonesia, memang rasanya luar biasa. Beliau bahagia, kita juga bahagia. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri, beliau lebih tajam lagi ngomongnya Pak. Saya pas baca ini agak kaget juga, tapi memang kayaknya betul kalau ini diamalkan. Ahabbu ilayya, di bulan Ramadan Imam Sufyan As-Tsauri lebih mencintai satu ibadah ketimbang ibadah yang lain. Apa kata beliau? Ahabbu ilayya an ut'ima fi ramadhana min kathratis shalah. Aku lebih senang di bulan Ramadan memberikan orang makan buka puasa daripada memperbanyak sholat. Artinya menurut beliau sedekah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa dahsyat. Bahkan ada kalimat, ada hadis juga bilang as-shaim farhatan. Orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika ngeliat es teh, ngeliat gorengan, ngeliat sate. Bapak kalau buka puasa ngelihat ST kan girang ya. Itu kebahagiaan orang puasa yang pertama. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang menyisihkan uangnya buat orang buka puasa. Kemudian ini kita kena nih Pak, termasuk saya Pak. Ketika nulis ini juga kena sekali sih kita. Kena apa bahasanya, kayak kena sindir lah, kena diingetin sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Fi Ramadana, pada bulan Ramadan, yakhtabiru sidqul abdi bima yukhrijuhu min malihi. Pada bulan Ramadan manusia itu diuji Pak tentang kejujuran dirinya dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Kejujuran dia dalam 3 poin tadi bisa dilihat seberapa banyak harta yang dia keluarkan untuk orang buka puasa.
Jadi orang dikatakan jujur, sempurnalah ketaatannya, imannya, ibadahnya, semua dikatakan jujur secara sempurna jika dia mampu mengeluarkan hartanya untuk ngasih orang buka puasa. Kemudian terakhir, Sayyidina Ibnul Qayyim Al-Jauzi, as-sadaqatu fi Ramadana kana min hadyin Nabi kathratus sadaqah fi Ramadan. Di antara petunjuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jangan pelit-pelit sedekah di bulan Ramadan. Ingat rumusnya tadi Pak, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sedekah yang pertama, sedekah menghapus dosa. Wa sadaqatu yutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Kalau dihitung skala, satu kali sedekah satu dosa dihapus, sedangkan satu kali tadi kata Allah dilipat gandakan 10 700. Taruhlah 700 kita dapat pahala. Sekali sedekah berapa dosa dihapus Allah? 1 kali 700. Berarti Bapak cuman kasih makan satu orang, 700 dosa dihapuskan oleh Allah. Kedua, ada hadis panjang, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang sedekah Bapak Ibu, itu dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah 1 naungan 1, sedekah 2 naungan 2. Kalau sedekahnya 100 berapa naungan dari Allah? Naungan itu pertolongan Pak. Ketika nanti di hari kiamat jarak matahari dekat, orang bisa tenggelam karena keringatnya sendiri. Di alam barzakh nanti kita bikin dosa di dunia, keringat kita itu jumlah dosa yang kita perbuat. Ada dalam hadis bahkan orang tenggelam sama keringatnya sendiri karena sebanyak itu dia melakukan dosa. Orang yang mau dapat ampunan dan naungan Allah, bisa tertolong keringatnya nggak menggelemin dia Pak, cuman modal di bulan Ramadan rajin mengeluarkan sedekah. Kemudian orang yang rajin sedekah dimuliakan oleh Allah. Dengan apa Allah memuliakan mereka Pak? Ada satu pintu surga yang cuman bisa dimasukin sama orang yang rajin sedekah. Nama pintunya Babus Shadaqah. Kalau di bulan selain puasa sedekah masuk hitungan, bulan puasa Ramadan rajin sedekah hitungannya bertambah. Terakhir, kalau ada di sini yang bisnis Pak, pengusaha, tolong di bulan Ramadan ini jangan lupa banyakin sedekah, karena sedekah yang Bapak Ibu perbuat itu bisa mencegah untuk melakukan maksiat di perdagangan. Ada hadisnya Pak. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, kata Nabi, inna syaitana wal ithma yahduranil bai'a. Sesungguhnya ketika terjadi akad jual beli, setan dan dosa itu ada di situ, hadir. Bapak Ibu menjual, ada orang yang beli. Saat proses akad itu terjadi, di situ ada setan dan ada dosa. Fasuhu bai'akum bis shadaqah. Supaya setan dan dosa itu enggak masuk dalam proses jual beli kita sebagai pengusaha, maka Nabi katakan fasuhu bai'akum bis shadaqah. Maka supaya setan itu enggak masuk, dosa itu enggak masuk, jaga jual beli kalian semua dengan cara perbanyak bersedekah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
qala man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, barang siapa yang bersedekah dengan cara memakmurkan masjid. Bana masjidan itu artinya bukan bangun fisik masjid saja, Pak. Memakmurkan masjid. Cara makmurin masjid bulan Ramadan bagaimana, Pak? Cara makmurin masjid bagaimana bulan Ramadan? Lah kasih takjil. Masjid bikin takjil. Sekarang alhamdulillah sejak tahun 2017 orang-orang masjid sudah mulai paham tentang mengadakan takjil di lingkungan masjid. Sekarang siapapun di belahan wilayah manapun di Indonesia, kalau pas azan maghrib belum sampai rumah, mampir aja dia ke masjid mana aja, di sana pasti ada takjil. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rajin melakukan itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah atau istana bagi mereka yang memakmurkan masjid, istana di surga, di komplek yang mulia. Komplek mulia di mana surga, Pak? Jannatul Firdausil A'la. Komplek-komplek elit lah. Namanya surga Firdaus. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan request dari DKM Masjid Al-Muharram, materi tentang dahsyat dan sedekah yang insyaallah semoga apa yang disampaikan barusan bikin kita mulai besok semangat kasih orang buka